Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial, karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami bersama warga Rempang melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan, hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut. Tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut di situ. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya? Iya, jadi Warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto, seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September 2023 malam. Dikatakan olehnya, selain berhentinya aktivitas melaut, warga di Pulau Rempang ada yang mengosongkan rumahnya dan kabur ke dalam hutan. Namun dia mengatakan sudah tidak ada bentrokan yang terjadi. Kendati demikian, saudara, warga diketahui mengalami ketakutan hingga perasaan terintimidasi. Selain itu, diduga layanan publik juga dilumpuhkan pasca bentrok yang melibatkan warga Rempang dengan aparat bentrok maksud kami. Hal itu dipicu lantaran rencana warga Rempang yang akan direlokasi. Kendati demikian, untuk 2 hari ke depan, Widianto mengaku beserta para aktivis lainnya akan terus berkoordinasi, terlebih untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang gitu. Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri.
Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada juga Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang khalayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang khalayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing, apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga, apa saja Pak kalau boleh tahu? Iya, yang pertama adalah jika indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung. Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi Rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi.
masyarakat kami diusir secara paksa. Zolim, karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial. Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka sudah tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu, kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami, bersama warga Rempang, melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing, dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan, dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun
Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan, hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut. Tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut itu. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya? Iya, jadi warga di Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto, seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September 2023 malam. Dikatakan olehnya, selain berhentinya aktivitas melaut, warga di Pulau Rempang ada yang mengosongkan rumahnya dan kabur ke dalam hutan. Namun dia mengatakan sudah tidak ada bentrokan yang terjadi. Kendati demikian, saudara, warga diketahui mengalami ketakutan hingga perasaan terintimidasi. Selain itu, diduga layanan publik juga dilumpuhkan pasca bentrok yang melibatkan warga Rempang dengan aparat bentrok maksud kami. Hal itu dipicu lantaran rencana warga Rempang yang akan direlokasi. Kendati demikian, untuk 2 hari ke depan, Widianto mengaku beserta para aktivis lainnya akan terus berkoordinasi, terlebih untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang gitu.
Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri. Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami, kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada juga Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang halayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang halayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing. Apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga? Apa saja Pak kalau boleh tahu? Iya. Yang pertama adalah jika indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung. Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap
hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim. Karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial
Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar, bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka sudah tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu, kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami, bersama warga Rempang, melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya, trauma healing, dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan, dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan, hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut. Tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut di situ. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Ya, kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya? Iya, jadi warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto,
seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September 2023 malam. Dikatakan olehnya, selain berhentinya aktivitas melaut, warga di Pulau Rempang ada yang mengosongkan rumahnya dan kabur ke dalam hutan. Namun dia mengatakan sudah tidak ada bentrokan yang terjadi. Kendati demikian, saudara, warga diketahui mengalami ketakutan hingga perasaan terintimidasi. Selain itu, diduga layanan publik juga dilumpuhkan pasca bentrok yang melibatkan warga Rempang dengan aparat bentrok maksud kami. Hal itu dipicu lantaran rencana warga Rempang yang akan direlokasi. Kendati demikian, untuk 2 hari ke depan, Widianto mengaku beserta para aktivis lainnya akan terus berkoordinasi, terlebih untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? Saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang justru. Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri. Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada juga Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang khalayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang khalayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing, apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga. Apa saja Bang kalau boleh tahu? Iya. Yang pertama adalah jika indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung. Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan.
Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi Rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim. Karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial. Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar. Karena mereka tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut. Karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu, kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami, bersama warga Rempang, melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing, dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan, dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan, hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut. Tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut itu. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian
cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya. Iya, jadi Warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto, seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September 2023 malam. Dikatakan olehnya, selain berhentinya aktivitas melaut, warga di Pulau Rempang ada yang mengosongkan rumahnya dan kabur ke dalam hutan. Namun dia mengatakan sudah tidak ada bentrokan yang terjadi. Kendati demikian, saudara, warga diketahui mengalami ketakutan hingga perasaan terintimidasi. Selain itu, diduga layanan publik juga dilumpuhkan pasca bentrok yang melibatkan warga Rempang dengan aparat bentrok maksud kami. Hal itu dipicu lantaran rencana warga Rempang yang akan direlokasi. Kendati demikian, untuk 2 hari ke depan, Widianto mengaku beserta para aktivis lainnya akan terus berkoordinasi, terlebih untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang justru. Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri. Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami, kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada juga Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang halayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang halayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing, apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga. Apa saja Pak kalau boleh tahu? Iya. Yang pertama adalah jika indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung.
Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi Rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim. Karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis.
Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial. Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka sudah tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami, bersama warga Rempang melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing, dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan, dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah. Tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan. Hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu.
Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka. Karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut. Tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut itu. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya? Iya, jadi Warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto, seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September. Tapi untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang justru. Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri. Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami, kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada juga Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang khalayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang khalayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing, apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga. Apa saja Pak kalau boleh tahu? Iya. Yang pertama adalah jika indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung.
Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim, karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial. Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami bersama warga Rempang melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan, hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut, tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut itu. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian
cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya? Iya, jadi Warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto, seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September 2023 malam. Dikatakan olehnya, selain berhentinya aktivitas melaut, warga di Pulau Rempang ada yang mengosongkan rumahnya dan kabur ke dalam hutan. Namun dia mengatakan sudah tidak ada bentrokan yang terjadi. Kendati demikian, saudara, warga diketahui mengalami ketakutan hingga perasaan terintimidasi. Selain itu, diduga layanan publik juga dilumpuhkan pasca bentrok yang melibatkan warga Rempang dengan aparat bentrok maksud kami. Hal itu dipicu lantaran rencana warga Rempang yang akan direlokasi. Kendati demikian, untuk 2 hari ke depan, Widianto mengaku beserta para aktivis lainnya akan terus berkoordinasi, terlebih untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang justru. Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri. Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada juga Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang khalayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang khalayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing, apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga. Apa saja Pak kalau boleh tahu? Iya. Yang pertama adalah jika indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung.
Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi Rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim. Karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis.
Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial. Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka sudah tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu, kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami, bersama warga Rempang, melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing, dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan, dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan. Hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus
yang kedua berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut, tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut itu. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya? Iya, jadi Warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto, seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September 2023 malam. Dikatakan olehnya, selain berhentinya aktivitas melaut, warga di Pulau Rempang ada yang mengosongkan rumahnya dan kabur ke dalam hutan. Namun dia mengatakan sudah tidak ada bentrokan yang terjadi. Kendati demikian, saudara, warga diketahui mengalami ketakutan hingga perasaan terintimidasi. Selain itu, diduga layanan publik juga dilumpuhkan pasca bentrok yang melibatkan warga Rempang dengan aparat bentrok maksud kami. Hal itu dipicu lantaran rencana warga Rempang yang akan direlokasi. Kendati demikian, untuk 2 hari ke depan, Widianto mengaku beserta para aktivis lainnya akan terus berkoordinasi, terlebih untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang justru. Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri. Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami, kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada juga Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang khalayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang khalayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing, apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga. Apa saja Pak kalau boleh tahu? Iya. Yang pertama adalah jika
indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung. Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi Rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim. Karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi. Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial. Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka sudah tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami bersama warga Rempang melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang.
Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan, hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rembang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rembang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut, tidak memungkinkan, bukan tidak bisa melaut, tidak memungkinkan melaut karena ada unsur takut itu. Takut ketika suaminya melaut, istrinya akan dan anak-anaknya akan dalam proses pengosongan ini akan menjadi korban. Sehingga dari tanggal 7 kemudian tanggal 11 itu indikasinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam pengertian cash, pendapatan cash ya, pendapatan cash. Kira-kira itu. Karena ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat nelayan dengan petani. Kalau petani dia lebih cenderung bisa memiliki tabungan, tapi masyarakat nelayan biasanya tabungannya sangat sedikit untuk kasus-kasus seperti ini yang kami menganggap ini adalah kondisi darurat. Dengan adanya posko ini apakah bisa juga jadi pusat informasi? Karena kita lihat kan informasi apa yang terjadi di Pulau Rempang itu banyak sekali juga distorsinya ya Bang ya? Iya, jadi Warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikabarkan hampir tak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta, yakni Widianto, seusai menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga Rempang pada Jumat 16 September 2023 malam. Dikatakan olehnya, selain berhentinya aktivitas melaut, warga di Pulau Rempang ada yang mengosongkan rumahnya dan kabur ke dalam hutan. Namun dia mengatakan sudah tidak ada bentrokan yang terjadi. Kendati demikian, saudara, warga diketahui mengalami ketakutan hingga perasaan terintimidasi. Selain itu, diduga layanan publik juga dilumpuhkan pasca bentrok yang melibatkan warga Rempang dengan aparat bentrok maksud kami. Hal itu dipicu lantaran rencana warga Rempang yang akan direlokasi. Kendati demikian, untuk 2 hari ke depan, Widianto mengaku beserta para aktivis lainnya akan terus berkoordinasi, terlebih untuk memastikan apakah masyarakat di Pulau Rempang baik-baik saja. Nah, posko ini dari segi keamanan, apakah posko ini sangat efektif ada di Rempang juga? saya pikir kita mesti membuat posko itu di Rempang gitu. Kalau ditanya efektivitas atau tidak, justru akan lebih efektif jika ada posko di sana. Tentu yang bisa menjawab faktor keamanan bukan kami, karena ini posko kemanusiaan. Jadi akan menyumbang misalnya kalau memang ada pengosongan dan mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, ya itu tugas pemerintah melihat itu gitu. Faktor keamanan itu termasuk nanti orang-orang yang membantu mereka. Faktor keamanannya justru harus dijamin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama oleh aparat keamanan sendiri. Jadi nggak bisa ditanyakan ke kami, kami hanya akan berbuat saja. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah sejak hari ini launching, tapi persiapan apa saja untuk keberangkatan atau pembukaan posko di Rempang dan di Jakarta sendiri? Iya, jadi sebenarnya kawan-kawan di daerah lebih dahulu bergeraknya, baik yang orang Muhammadiyah maupun dari kawan-kawan yang tadi tergabung koalisi, termasuk di situ ada Dompet Duafa dan YLBHI, termasuk juga ada Serikat Solidaritas Perempuan. Jadi pergerakannya sudah ada,
tinggal bagaimana kita sekarang mengorganisir pergerakan itu agar bisa lebih didekat. Dan ini adalah posko kemanusiaan, tidak langsung berhubungan dengan penolakan Rempang Eco City dan lain-lain. Ini posko murni untuk kegiatan kemanusiaan, dan kami memang ingin mengundang khalayak lebih luas untuk ikut bergabung. Mengundang khalayak lebih luas berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah di listing, apa yang dibutuhkan oleh warga Rempang sendiri dan apa yang bisa dibantu oleh warga, apa saja Pak kalau boleh tahu? Iya. Yang pertama adalah jika indikasi layanan publik itu menjadi dikurangi atau bahkan tidak ada, misalnya seperti kesehatan dan pendidikan, maka kalau dari pendidikan kita akan menyiapkan risiko sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan tim investigasi ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait konflik antara warga setempat dan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian pada Jumat 15 September 2023. Dikatakan Saurlin pihaknya akan menginvestigasi dan memantau konflik yang terjadi di lapangan secara langsung. Pemantauan akan dilakukan selama beberapa hari dan rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Nantinya dari pemantauan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan diberikan ke pihak terkait. Selain mengirim tim, pihaknya juga telah memanggil Sekretaris Daerah Rempang ke kantor Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi. Namun ia belum mau mengungkap apa yang dibicarakan mengingat tim investigasi masih bekerja. Kendati demikian, Saurlin menilai ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut. Pelanggaran itu meliputi hak kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Ia pun menilai pengerahan aparat untuk menghalau warga terlalu berlebihan. Beberapa tokoh Melayu di kota Medan, Sumatera Utara mengecam tragedi yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Para tokoh Melayu ini mengatakan keributan di sana adalah aksi yang menzalimi rakyat. Mereka pun mengaku tidak rela saudara sesama Melayunya ditindas dan diusir dari tanah leluhur. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 15 September 2023, sikap tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bangsa Melayu Nusantara, Syaiful Azhar. Ia mengatakan aksi aparat yang menzalimi rakyat di Pulau Rempang harus dilawan. Syaiful tidak rela jika warga Melayu Rempang diusir secara paksa dari kampung leluhurnya. Kemudian ia menegaskan bahwa Melayu Sumut harus mendukung masyarakat Rempang melawan semua aksi perebutan hak. Lebih lanjut, ia juga berharap hal seperti itu tidak terulang kembali. Ia kemudian mencontohkan sebagaimana kasus Medan Club di Sumatera Utara jangan sampai menjadi Rempang kedua. Diketahui saat itu tanah Melayu di Sumut dijual oleh pengurus hanya untuk kepentingan materi yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai informasi, pihak Melayu Medan juga telah melakukan aksi mendukung warga Rempang. Pada Jumat 15 September, warga Melayu Sumut melakukan unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan. Kami menyatakan sikap sebagai putra Melayu. Masalah Rempang adalah masalah budaya, masalah akar budaya. Bukan persoalan masalah itu adalah keributan yang terjadi karena ada provokasi. Yang kami tidak rela, masyarakat kami ditindas, dizolimi, diusir dari tempat tanah leluhurnya. Karena itu merupakan kampung tua, kampung yang punya sejarah, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat kami diusir secara paksa, zolim. Karena zolim adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita dukung masyarakat Rempang untuk bertindak dan melawan itu semua. Dan kami juga berharap hal-hal serupa terjadi di Sumatera Utara untuk tidak terjadi juga. Contoh, bagaimana kasus Medan Club, tanah budaya Melayu dijual pihak-pihak pengurus hanya untuk kepentingan materi. Dan itu adalah merupakan pelanggaran hukum, di mana saudara kami salah satunya adalah penggugat daripada tanah Kesultanan Delhi.
Kami berharap itu jangan terjadi. Ada pemandangan tak biasa di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, malam. Terlihat puluhan orang tampak tengah duduk dengan seksama menyaksikan video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Rekaman tersebut menampilkan anak-anak sekolah dasar tengah berlarian keluar kelas. Terlihat juga warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan karena menolak direlokasi akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City. Astagfirullah, astagfirullah, terdengar suara dari video yang ditampilkan. Setelah menampilkan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang sangat ironis kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Seolah-olah melihat warga negara sebagai musuh, kata Arif dalam pidatonya. Tak hanya dari organisasi-organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang yang dirahasiakan namanya ini mengungkapkan bagaimana kondisi di sana. Kami tidak tahu pada tanggal 7 September tentara yang diturunkan 1.200 orang. Di situ kami tetap pada permohonan menolak relokasi untuk mempertahankan tanah leluhur kami, ungkap warga Pulau Rempang tersebut. Kemudian dikatakan permohonan masyarakat tersebut tidak ditanggapi. Permohonan kami tidak ditanggapi, apakah kami salah mempertahankan hak kami? Maka terjadilah perlawanan antara pihak kepolisian dengan masyarakat, terang warga Pulau Rempang tersebut sambil menangis. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilanjutkan membuka posko kemanusiaan bersama. Puluhan orang di Jakarta menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 16 September 2023 malam. Diketahui mereka dengan seksama menyaksikan sejumlah video rekaman kerusuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan video kondisi di Pulau Rempang, sejumlah perwakilan dari organisasi hingga elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, yakni terkait kondisi yang ada di Pulau Rempang saat ini. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arif Maulana mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di Pulau Rempang. Ia mengaku menyayangkan terkait bagaimana aparat penegak hukum dikerahkan dengan kekuatan yang dinilainya berlebihan. Hal itulah yang seolah dilihat warga dalam situasi tersebut sebagai musuh. Tak hanya dari organisasi nirlaba, acara solidaritas ini juga dihadiri langsung oleh warga Pulau Rempang. Kendati demikian, nama warga dari Pulau Rempang itu dirahasiakan. Adapun aksi solidaritas ini kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan ribuan warga di Pulau Rempang. Dan diketahui saudara, mereka juga menggelar aksi solidaritas ini. Selain itu juga akan membuka posko kemanusiaan bersama untuk warga Rempang. Sosial. Karena apa? Kami menganggap ada dua hal. Yang pertama bahwa ada hak yang dilanggar. Bahwa pekerjaan orang dilanggar karena mereka tidak bisa nelayan lagi, pergi ke laut karena mereka harus menjaga ruang-ruang hidup dan penghidupan mereka. Lalu sarana-sarana pendidikan, kesehatan tidak bisa lagi diakses dengan nyaman dan aman. Hingga atas dua hal itu kami yang bergabung di Posko Solidaritas dan mengajak teman-teman bergabung bersama kami bersama warga Rempang melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita lakukan bersama. Tadi Kak Dewi Kartika sudah menyebutkan salah satunya psikososial, ya trauma healing dan permainan-permainan yang lain untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, kelompok rentan dan lainnya. Kami mohon mengajak teman-teman untuk memberikan semangat ini kepada jaringan dan teman-teman yang lain di luar sana untuk bergabung bersama kami melakukan hal ini. Tanggal 18 kami akan turun. Kami tunggu teman-teman siapa yang bersedia bersama kami melakukan hal baik ini. Kita akan bergerak di Rempang, tapi memang akan ada skenario tim mitigasi dan lain-lain yang akan disiapkan. Dan saya memanggil teman-teman untuk menjadi bagian semangat itu. Selanjutnya saya undang Bang Widianto sebagai koordinator di Rempang. Jadi posko kemanusiaan ini akan ada di Jakarta dan ada di Rempang. Untuk lokasi yang di Jakarta di kantor PP Muhammadiyah, tapi untuk yang di Rempang kita akan informasikan lebih lanjut teman-teman. Teman-teman bersedia? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan posko kemanusiaan untuk Rempang. Koordinator Posko Kemanusiaan Rempang di Muhammadiyah Jakarta yakni Widianto mengatakan aktivitas warga di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau mulai terhambat. Hal itu buntut kisruh warga Rempang dengan pemerintah terkait rencana relokasi. Ia pun mencontohkan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang saat ini tidak bisa melaut. Hal itu lantaran mereka masih ketakutan, di mana jika mereka melaut dikhawatirkan keluarga di rumah saat ditinggalkan akan menjadi korban dalam proses pengosongan di Rempang. Sehingga mereka yang tidak bisa melaut berpotensi tidak mendapatkan pemasukan, hingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Widianto juga berharap dengan adanya posko kemanusiaan ini dapat membantu penyebaran informasi terkini di Rempang. Meski posko kemanusiaan baru ada di Jakarta, pihaknya mengatakan ada kemungkinan posko juga didirikan di Rempang jika memungkinkan. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Yang pertama, nanti kita akan fact finding seberapa jauh dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses ini gitu. Terus yang kedua, berusaha mengumpulkan sumber daya untuk membantu mereka, karena indikasinya karena mereka sekarang merasa ketakutan sehingga tidak bisa melaut.